kali, rasanya batang bunganya mau putus. Tubuh ini tidak punya kekuatan sihir. Aku hanya bisa mengambil seikat kelopak dari tubuh asliku untukmu, baru bisa mengendalikanmu agar tenang. Chengpu. Chengpu pasti di sini. Baik, ayo kita cari dia. Jangan bergerak. Anggur. Jangan kalian mendekat. Kalau maju lagi, aku akan bunuh dia. Apa permintaanmu? Katakan saja, jangan sakiti dia. Aku mau kamu melanjutkan investasi untuk TK ini. Menghentikan investasi itu keputusan Dewan Direksi. Dewan Direksi itu cuma bonekamu. Aku sudah cari tahu semuanya. Kamu yang memberikan suara menolak. Jangan dengarkan dia. Kalau kamu menuruti dia, dia pasti akan mengajukan lebih banyak tuntutan padamu. Anggur bukan anakmu. Kamu tidak perlu berbuat seperti ini pada Anggur. Sudah begini masih bicara begitu. Jangan-jangan dia memang salah orang? Aku ini kan siluman bunga. Walaupun kekuatanku hilang, tapi aku masih punya kelopak bunga. Seharusnya bisa menyelamatkannya. Aku beritahu kamu, aku ini bidadari dari langit. Kalau kamu berani sentuh Anggur, aku akan buat kamu disambar petir. Bidadari? Orang gila macam apa ini? Ini bukan urusanmu. Minggir sana. Mari kita bicara baik-baik. Aku bisa atas nama pribadi. Kenapa? Zhao Yuan, apa ada yang kurang dariku? Setiap hari aku berangkat kerja sebelum subuh, pulangnya jam 9 atau 10 malam. 10 tahun terakhir, TK ini sudah menerima 3.715 anak. Setiap anak, aku ingat nama mereka. Aku sudah bekerja keras bertahun-tahun, baru bisa capai prestasi seperti sekarang. Kenapa? Kenapa kamu bilang berhenti investasi? Lalu investasi pun dihentikan? Kepala Sekolah Hesti? Aku pribadi sangat mengakui pengorbananmu. Dan juga sangat mengagumi kemampuanmu. Tapi menghentikan investasi karena kondisi pasar berubah. Maksudmu apa? Tingkat kelahiran di kota turun tiap tahun. Tahun ini sudah tahun dengan anak usia paling banyak. Kedepannya tidak akan ada lagi calon murid sebanyak ini. Mana mungkin? Kamu ngawur. Alasan, semuanya cuma alasan. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. TK ini adalah segala-galanya bagiku. Kamu hancurkan TK ini, sama saja menghancurkanku. Aku habisi kamu. Kamu baik-baik saja? Bahu kamu terluka. Sial, luka manusia tidak bisa sembuh secepat itu. Ibu, kamu. Aku, tanganku kepleset. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Om, jangan marah dong. Aku sudah tahu salah. Anggur seharusnya tidak ikut kepala sekolah. Maafin Anggur ya. Om, kepala kamu masih sakit nggak? Anggur tiup-tiup ya. Naik ke atas, panggil ibumu turun. Sudah waktunya makan siang. Bos, aku juga nggak sengaja. Aku cuma mau cari waktu luang. Aku juga nggak nyangka bakal kayak gini. Bonus akhir tahun kamu tahun ini hilang. Jangan dong, bos. Aku sudah mengirim kepala sekolah Hesti ke penjara. Tanpa 10-8 tahun, dia pasti nggak bisa keluar. Oh iya, bos. Ada satu hal lagi. Kamu pasti tertarik. Chengxi itu sebenarnya dulu dia bekerja di perusahaan properti kita sebagai manajer penjualan. Katakan. Tapi, menurut kabar burung, Chengxi bisa bertahan di perusahaan karena punya hubungan tidak senonoh dengan direktur penjualan Lidali. Om, cepat lihat ibu aku. Seluruh tubuh ibu aku dingin sekali. Dibangunin berkali-kali nggak bangun-bangun. Aneh. Selain suhu tubuhnya rendah, indikator lainnya semua normal seperti sedang tidur. Tapi dia tidur tidak nyenyak. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Mimpi buruk. Denyut jantung dan tekanan darah semua normal. Mari kita amati lagi. Benar-benar tidak bisa menemukan masalah apapun.
Kamu dan Dokter Susi keluar dulu, sambil bawa Chengpu makan. Tapi, Sayang, tubuhmu belum sembuh, aku yang jaga. Dokter Susi. Aku jelas ingat, melihat di tangan Cheng Xi dan juga di bahunya pernah terluka. Sekarang tidak ada bekasnya sama sekali. Apakah benar seperti Cheng Xi yang dijelaskan? Apakah aku salah lihat? Kamu sudah bangun. Cheng Xi. Cheng Xi, kamu lagi-lagi memberiku obat. Pak, 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 Pak. Pak, wajahmu merah sekali. Kamu juga sakit? Enggak apa-apa. Pak, minum ayo. Pak, kamu tidur memeluk ibu sepanjang siang. Aku dan Pak Cing datang melihat berkali-kali. Pak Cing bahkan ingin memisahkan kalian, tapi susah sekali dilepaskan. Tanganmu. Sudah lama sekali, tanganmu nggak kesemutan? Pak, aku ambilkan ibu piyama bersih. Kamu lepaskan piyama basahnya dari badan ibu. Jangan mendekat. Zhao Yuan, kamu baik-baik saja? Kamu masih ingat aku? Ah, kamu bikin aku kaget setengah mati. Kamu nggak tahu betapa menyeramkannya kamu tadi. Hampir saja mencekikku sampai mati. Apa sebelumnya kamu pernah mengalami sesuatu? Kamu cuma bisa nangis. Nangis buat apa? Gangguan stres pasca trauma. Waktu aku masih kecil, aku pernah dikurung di gudang selama 3 hari 3 malam. Jadi setiap menghadapi situasi serupa, aku akan kehilangan kesadaran. Muncul perilaku agresif. Lalu orang tuamu tidak mencari kamu? Ibuku bertengkar lagi dengan ayahku. Karena marah, dia pulang ke rumah orang tuanya. Ayahku mengira aku ikut pulang. Sampai hari ketiga, mereka pergi mengurus perceraian. Aneh sekali, tiba-tiba merasa sangat hangat. Perasaan ini seperti semua bayangan tersapu oleh sinar matahari. Bagaimana? Apakah merasa lebih baik? Apa yang baru saja kamu lakukan? Di hati Zhao Yuan ada selembar kelopak milikku. Asalkan aku mau, hal kecil seperti meredakan emosi tidak sulit bagiku. Hanya kelopak ini hanya bisa diambil setelah Zhao Yuan meninggal baru bisa dikeluarkan. Kurang 1 kelopak, tubuh menjadi lebih lemah, bahkan tidur sampai sekarang. Kenapa kamu mengerutkan dahi? Tidak apa-apa. Baru bangun tidur. Hahaha. Ibu, kamu sudah bangun?
Aku bawa piyama. Gantilah. Wah, sayang. Kamu sangat baik padaku. Kalau begitu, kalian istirahatlah dulu dengan baik. Aku pergi dulu. Ibu, sore tadi ponsel terus berdering. Aku takut mengganggu kamu dan Paman Zhao. Jadi, aku ambil ponselnya. Coba lihat apakah ada hal penting. Oh, Cheng Pu bilang sebelumnya pemilik tubuh ini selalu menyebut tempat ini sebagai tempat kerja yang melelahkan, tapi di sini nggak ada sapi atau kuda. Zhao Qing bilang dia juga kerja di sini, kok nggak kelihatan dia ya? Xiaoxi, lagi pikir apa? Sudah 2 hari nggak masuk kerja, ada masalah di rumah. Bilang sama Kak Li akan membantumu. Aku ingat hewan seperti sapi dan kuda, hewan yang hidup berkelompok memang saling menyapa dengan saling menempel. Dewi Sapi Teluk di dunia langit juga seperti itu. Setiap ketemu aku pasti mengelus dan menciumku. Jangan-jangan yang dimaksud Cheng Pu adalah ini. Xiaoxi, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kak Li, ini salahku. 2 hari lalu aku nggak tahu kalau harus masuk kerja, aku nggak akan begitu lagi. Chengxi hari ini kenapa sih? Biasanya sombong banget, hari ini malah minta maaf duluan. Dan dia juga nggak menghindar. Jangan-jangan dia sudah sadar. Xiaoxi, kalau kamu sudah sadar, itu bagus. Lihat saja kamu sebelumnya, mati-matian dapatkan kontrak sebanyak itu. Pada akhirnya siapa yang dapat untung? Bukan Kak Li lagi, cuma perlu aku bicara saja. Nggak heran disebut tempat kerja yang melelahkan, sama seperti sapi dan kuda, elus dulu baru cium, prosesnya persis sama. Ini aja nggak melawan. Sepertinya dia benar-benar sudah sadar, hahaha. Kak, Chengxi masuk ke kantor Lidali. Bukannya dia nggak pernah nutup pintu? Jangan-jangan ada masalah? Ah, tenang aja Kak Chengxi kan pinter. Masa ia mau dikibulin Lidali? Dia kan bolos kerja 2 hari lalu. Mungkin ada urusan pribadi. Mau diskusi sama Kak Li kali ya? Xiaoxi, kedepannya, asal kamu nurut, aku jamin karirmu akan lancar. Bos, laporan tes DNA sudah keluar. Kesamaan genetik Anda dengan Cheng Pu 99%. Dia memang anak Anda. Kamu bilang kemarin, ada rumor di perusahaan. Kalau Chengxi dan Lidali punya hubungan yang tidak wajar. Ada buktinya? Enggak. Semuanya cuma rumor. Kamu juga tahu kan, orang yang kerja di sales kan kontaknya banyak. Wajar saja gampang salah paham. Kemarin kamu peluk Chengxi erat-erat banget, sampai susah dipisahkan. Apa aku berani bilang Chengxi selingkuh dengan pria lain? Aku berani nggak? Kamu bilang apa? Aku nggak ngomong apa-apa. Halo. Man. Ada apa? Kangen ya? Ke kantor direktur sales. Kenapa? Ada rekan kerja perempuan aku juga nggak yakin. Aduh, kamu kesana dong. Atau kamu telepon Lidali juga boleh. Aduh, bos. Tunggu sebentar, aku lagi ada urusan mendesak. Aku tutup telepon dulu. Kesedihan yang tiba-tiba ini. Kenapa ya? Sakit banget. Kak Li itu, coba kamu cium, cukup peluk-pelukan aja. Cuman aku lihat di video itu hal yang dilakukan pasangan kekasih. Kita bahas kerjaan aja. Kerjaan, aku bisa ajarin kamu. Dijamin kamu bakal lebih cepat berkembang dari sebelumnya. Sayang, kerja begini dapat uang lebih banyak. Aku nggak mau dapat lebih banyak, jangan begitu. Jangan mendekat. Chengxi, kamu ngapain? Dia itu Zhao Yuan. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Masih muda sekali ya. Kantornya di lantai paling atas. Ada lift khusus juga. Karyawan biasa nggak mungkin naik ke sana. Apalagi kamu. Aku sudah 5 tahun di perusahaan ini. Baru pertama kali ini berada sedekat ini dengannya. Terus kenapa dia tiba-tiba datang ke kantor direktur hari ini?
kamu keluar jaga pintu. Ya, Kalian sedang apa? Direktur Zhao, aku sedang memberikan pelatihan kerja pada karyawan. Chengxi, kesalahan yang kamu buat beberapa hari lalu tidak akan dipermasalahkan lagi. Kamu kerja yang baik ke depannya. Hati tiba-tiba merasa sedih dan takut. Ini perasaan Chengxi. Direktur Zhao, aku ingin menyerahkan Bapak Qin kepada Chengxi untuk diurus. Kamu juga tahu Bapak Qin adalah klien penting perusahaan kita. Aku jadi agak keras sedikit. Itu juga untuk kebaikan Chengxi. Benar kan Chengxi? Direktur Zhao, Anda datang sendiri ke kantor saya. Ada instruksi apa? Aku datang untuk memastikan rencana penjualan semester kedua. Kalian keluar dulu. Ayo pergi. Chengxi, ini gambar desain yang disuruh Lidali untuk diberikan padamu. Hubunganmu dengannya sebelumnya kan cukup baik, kok tiba-tiba berantem? Bapak Qin ini juga dikenalkan oleh Direktur Zhao. Sifatnya cerewet. Banyak bikin Lidali susah. Lidali karena takut pada Direktur Zhao, marah tapi nggak berani ngomong. Kalau kamu gagal urus klien ini, Lidali bukan cuma bisa lepas dari klien yang menyebalkan ini, tapi juga bisa mengusirmu dari perusahaan. Untuk Zhao-Qing, untuk majikan aku harus tetap di perusahaan ini. Semangat! Silakan lihat. Halaman ini membelakangi pegunungan dan hutan. Ini adalah halaman paling tenang di seluruh kompleks, di sebelah kiri ini. Sebelah kiri adalah lahan kosong, bisa digunakan untuk Anda beristirahat. Hei Nona, kau pikir aku sudah tua dan rabun? Di gambar rencanamu ini, di sini jelas-jelas ada air mancur pemandangan. Oh, kenapa? Kau pikir aku tidak pantas dapat air mancur, malah mau mengubahnya jadi lahan kosong secara dadakan? Bukan begitu, tolong dengarkan penjelasanku. Medan di sini tinggi di kanan dan rendah di kiri. Sebelah kiri memang tempat berkumpulnya uap air. Kalau ditambah dengan air mancur, uap air akan menumpuk dan tidak hilang. Nanti itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Kamu cuman sales, tapi mengerti hal-hal ini. Kalau benar begitu, desainer kalian, bagaimana bisa mengaturnya seperti ini? Aku ingat grup kalian kepala desainer Mu Qingqing juga pernah memenangkan penghargaan internasional. Pergilah. Tiba-tiba merasa panik di hati. Ini adalah perasaan Chengxi. Apakah setiap dia emosional, aku akan merasakan hal yang sama? Dia benar, gambar rencana memang bermasalah. Zhao Yuan. Pak Qin datang melihat villa. Kenapa tidak bilang padaku? Aku bisa menemani Anda sendiri. Cuman jalan-jalan santai, mana perlu kamu? Kamu pikir dia benar? Aku sudah lihat gambar rencananya. Memang ada masalah. Nanti aku suruh orang lain memperbaikinya. Biasanya saat aku lihat villa, selalu ditemani Direktur Lidali. Zhao Yuan tidak pernah muncul. Kali ini diganti dengan sales kecil. Dia malah buru-buru ikut. Bahkan membela sales kecil ini. Mereka tidak akan. Pak Qin, Anda tidak percaya padaku? Hahaha, mana mungkin. Kepiawaian Zhao Zong dalam Feng Shui sungguh luar biasa. Kamu bilang ada salah ya sudah. Di sini bisa ditanami beberapa tanaman. Bapak Qin, ada tanaman kesukaan Bapak? Bisa beritahu kami. Bagaimana kalau manajer Cheng yang merekomendasikan? Sinar matahari di sini cukup. Bisa ditaruh melati atau kamelia. Oh, sama buah monk. Semuanya mudah dirawat. Kamu juga paham merawat bunga? Tapi aku ingin yang tanaman yang bisa meningkatkan keberuntungan. Tanaman keberuntungan? Aku kok belum pernah dengar. Masa sih tidak ada? Di internet kan setiap hari bilang, tanaman uang bisa mendatangkan rezeki. Seperti pohon aralia yang kamu sebut tadi. Bisa untuk melindungi rumah. Mereka punya fungsi kayak gitu, kenapa aku tidak tahu? Bahkan yang sudah jadi dewi sekalipun, dewi tanaman uang juga tidak bilang bisa mendatangkan rezeki. Dia sendiri saja miskinnya minta ampun. Apa yang dikatakan di internet tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Misalnya pohon aralia ini, bentuknya seperti raksasa yang membuka kedua tangan.